Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 97. Jauh di samudera luas, Wu Chen tengah mengejar seekor monster iblis laut marlin hitam. Meski hanya seekor monster tingkat 6, kecepatan berenang monster itu di luar dugaan. Marlin hitam secara naluriah menyadari tidak mungkin menghadapi lawan yang mengejarnya di atas lautan. Wu Chen merasa kesal saat monster itu menyelam lebih dalam. Terpaksa ia memutuskan untuk masuk ke dalam laut. Ia membuat gerakan untuk menutup jalan pelarian marlin hitam dengan membekukan sebesar mungkin air laut yang bisa dia keraskan. Namun saat suhu air mulai menurun, ia merasakan kekuatan lain muncul jauh di dalam kegelapan laut. Terpaksa ia menghentikan niatnya untuk menangkap marlin hitam. Marlin hitam akhirnya lolos begitu saja. Dengan wajah mengernyit pemuda itu menatap jauh ke kedalaman samudera. Ia terlihat sangat waspada dan terlihat sangat serius. Da Yuan, apa kau merasakannya? Tanya Wu Chen dan membiarkan Da Yuan memanfaatkan semua panca inderanya. Da Yuan langsung terkejut saat merasakan kehadiran sosok lain jauh di dalam samudera. Tidak hanya satu, tapi ada dua naga, seru Da Yuan terdengar ragu-ragu. Menemukan monster tingkat 9 saja sudah bisa dikatakan keberuntungan besar. Tapi seekor naga adalah suatu hal yang mustahil. Kecuali di benua timur yang memang cukup banyak. Tapi yang ditemukan oleh Wu Chen saat ini bukan hanya satu, melainkan dua naga yang seharusnya tidak ada di dunia mereka. Kehadiran kedua naga itu juga terasa tiba-tiba. Awalnya Wu Chen bahkan tidak merasakan aura dan kekuatan mereka sama sekali. Sepertinya satu dari dua naga itu tidak dalam kondisi baik. Aku bisa merasakan kalau energi kehidupannya sedang melemah, yang dikatakan oleh Da Yuan sama seperti yang dipikirkan oleh Wu Chen. Ia juga merasakan kalau satu naga sepertinya dalam kondisi sekarat. Wu Chen sangat penasaran dengan dua naga misterius yang bersembunyi di dasar samudera. Tapi saat ini dia sudah mulai kehabisan udara. Dia berniat untuk keluar dari air untuk mengambil napas sejenak. Tapi air laut tiba-tiba saja berputar, membuat pusaran air yang menarik dirinya ke dalam. Sial, ucap Wu Chen sembari meledakkan energi keluar dari tubuhnya. Sesaat air kembali tenang. Namun saat Wu Chen bergerak, air laut di sekitarnya kembali membuat pusaran lebih kencang, membentuk seperti tornado di dalam air. Bocah, jangan bertarung di dalam air. Paksa mereka keluar dari laut dan bertarung di udara. Melawan mereka di dalam kawasan habitatnya akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan. Aku tidak merasakan aura membunuh dari mereka. Wu Chen terdengar tidak berniat untuk bertarung, ia justru terlihat sangat antusias. Naga di 4 benua sudah menjadi mitos dan legenda. Sejauh yang dia ketahui, keberadaan naga sudah tidak pernah terdengar. Hanya menjadi cerita di warung-warung makan dan kedai minuman. Banyak yang bermimpi untuk mendapatkan kristal roh naga, dengan itu mereka akan mendapat lompatan besar dalam kultivasi. Namun untuk melawan dan menaklukkan naga, tentu saja tidak akan ada yang berani. Itu tetap saja mimpi di siang bolong bagi sebagian besar kultivator. Saat Wu Chen akan mencapai permukaan air, satu suara tiba-tiba saja terdengar di kepalanya. Suara itu jelas bukan suara Da Yuan yang selalu menjadi teman bicaranya selama ini. Naga muda, turunlah kemari, kami hanya ingin berbicara denganmu, ucap suara misterius. Wu Chen berhenti bergerak dan diam cukup lama. Ia kini sudah melayang di tengah-tengah pusaran. Di alam pusat pusaran itu, ia sudah bisa bernapas seperti biasa. Naga misterius tampaknya menyadari tujuan Wu Chen untuk keluar mengambil udara, sehingga membuat pusaran air dengan ruang kosong dipenuhi udara di dalamnya. Ho, aku tidak menyangka akan menemukan naga lain selain kami di dunia ini, terlebih lagi usiamu jelas masih sangat belia. Naga misterius terkekeh saat berbicara pada Wu Chen. Namun keberadaan mereka masih belum terlihat saat Wu Chen terbang turun menuju dasar lautan dengan hati-hati. Seberapa dalam lautan ini? Pikir Wu Chen bertanya-tanya. Ia memperhatikan wilayah di luar pusaran air, menyadari jika ia berada tepat di antara dua tebing yang sangat besar. Mungkin ini yang disebut sebagai dinding kembar laut dalam, ucap Da Yuan melihat dua tebing batu seperti gunung yang tinggi, namun terletak di dasar laut. Yang dimaksud oleh Da Yuan tidak lain adalah palung laut. Cukup lama Wu Chen turun hingga mencapai dasar palung. Ia kemudian dikejutkan dengan air laut beserta pusaran air tiba-tiba saja menjauh.
meninggalkan ruang udara kosong berbentuk kubah yang dikelilingi oleh dinding air. Tempat itu tiba-tiba saja dipenuhi oleh cahaya terang. Cahaya itu berasal dari satu bola besar yang menggantung di dahi seekor naga, tepatnya seekor ikan naga sumut gada. Makhluk itu masih berada di balik dinding air bagian luar. Ikan naga itu terlihat sangat mengerikan, jika saja Wu Chen bukan termasuk naga, nyalinya pasti sudah ciut hanya dengan melihat rupa naga di depannya. Tidak ada sayap dan tanduk di tubuh naga itu. Tapi jelas termasuk naga yang sangat kuat, bahkan Da Yuan meminta Wu Chen untuk berhati-hati. Petik 2. Makhluk ini jauh lebih kuat saat aku di puncak. Kekuatanku saat masih hidup, ucap Da Yuan. Memperingatkan, alis Wu Chen naik saat mendengarnya, tidak menyangka makhluk ini bahkan lebih kuat dari naga yang berasal dari benua timur. Berjalan mendekat ke arah dinding, Wu Chen sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk. Kedua mata birunya bergerak liar mencari keberadaan satu naga lain sudah tidak terasa keberadaannya. Apa jenismu bocah naga? Aku belum pernah melihat naga sepertimu sebelumnya. Sangat jelas kalau kau bukan naga yang berhasil bertransformasi menjadi manusia. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura monster di tubuhmu. Kepala naga itu menyembul dari dinding air, hingga tubuh besarnya terlihat sempurna di hadapan Wu Chen. Ia menatap Wu Chen lekat-lekat dari kaki hingga kepala, tapi tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Aku manusia naga, ucap Wu Chen tanpa terlihat sedikitpun rasa takut pada sosok mengerikan di depannya. Ia juga tidak merasakan niat membunuh dari monster ikan itu. Manusia naga, seru ikan itu tidak percaya, ia terbang melayang mengitari tubuh Wu Chen. Berusaha mencari kebenaran dari kata-kata Wu Chen. Bagaimana pendapatmu tentang bocah ini Long Sui? Naga itu terlihat bersemangat. Sosok yang ia sebut kemudian muncul dari balik air. Ia bergerak cukup lambat bagi seekor naga. Wu Chen terpana saat sosok lain yang sudah melewati dinding air. Makhluk seperti ular dengan sisik dan mata berwarna biru dengan garis kuning di tengahnya, memiliki tanduk seperti tanduk rusa, serta memiliki 4 kaki lengkap dengan cakar besar. Saat melihat 2 sungut panjang di wajah naga itu, Wu Chen terkejut dengan perkataan yang terlontar dari mulut Da Yuan. Ular naga, seru Da Yuan yang mulai merasa khawatir. Dia tidak yakin Wu Chen akan mampu menghadapi 2 naga di hadapan mereka saat ini. Bocah, jika ada kesempatan, sebaiknya segera pergi dari sini. Tenanglah, mereka tidak tampak berbahaya, balas Wu Chen, tetapi tidak menurunkan kewaspaannya. Bocah ini tidak berbohong. Dia memang seekor naga, ucap Long Sui setelah memperhatikan Wu Chen cukup lama. Apa kau yakin? Tidak mungkin manusia kawin dengan naga bukan? 2 benda itu tidak mungkin bisa bersatu menggapai surga kenikmatan. Hahaha, kedua naga asing itu tertawa berbarengan. Jika saja manusia, mereka pasti tertawa sembari memegang perut. Wu Chen tersenyum masam saat melihat 2 naga itu menertawakannya. Mereka tertawa cukup lama seraya terus bercanda membayangkan bagaimana bisa muncul jenis manusia naga. Suara tawa mereka membuat dinding air beriak kencang. Seakan dinding itu akan runtuh dan mengisi ruang kosong tempat 3 naga berhadapan. Maafkan aku bocah, kau memang sangat aneh, ceritakan pada kami bagaimana kau bisa terlahir, ayah atau ibumu yang berasal dari ras naga. Hahaha, mereka tertawa seolah belum pernah tertawa sebelumnya. Wu Chen mulai terlihat kesal, ingin rasanya memukul kepala 2 makhluk naga di depannya. Bahkan ikan yang memiliki sungut lampu, sampai bergulingan di tanah, membuat suara gemuruh karena berat tubuhnya. Setiap kali ikan naga tertawa, cahaya dari bola di ujung sumutnya akan berkedip. Apa kalian belum pernah tertawa sebelumnya? Keduanya tidak berhenti meski mendengar nada suara Wu Chen yang sudah bergetar menahan kemarahan. Hahaha, aku tidak bisa berhenti tertawa, ini sangat lucu. Bab 98, Bocah, ayo bertukar tempat. Aku ingin sekali menghajar mereka berdua. Da Yuan juga terlihat kesal melihat tingkah kedua naga. Dia yang sebelumnya menyuruh Wu Chen untuk berhati-hati sudah kehilangan kesabarannya. Wu Chen juga sama, wajahnya mulai memerah. Karena kesal, dia sudah terbiasa mendapat hinaan dan cacian, tapi baru kali ini ada makhluk yang menghina orang tuanya, meski tidak pernah bertemu dengan mereka. Wu Chen tidak terima kedua orang tuanya dijadikan bahan lelucon. Bocah naga, maafkan temanku ini. Namanya Long Ming, mulutnya memang tidak pernah bisa menjaga kata-kata.
Ular naga yang bernama Long Sui mulai terlihat tenang, walau terlihat berusaha menahan tawa. Wu Chen menatap Long Sui, setelah diperhatikan cukup lama, ia menyadari jika naga itu memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Sepertinya kondisinya tidak terlalu baik. Namun tatapan teduh dan bersahabat dari kedua naga mulai berubah drastis. Mereka mulai menatap Wu Chen dengan tatapan tajam. Long Sui berbicara dengan mendekatkan wajahnya, "Dari mana asalmu, bocah? Sudah lama kami tidak melihat seekor naga di dunia ini. Sekarang kau muncul, bahkan usiamu masih sangat muda, sepertinya kurang dari 100 tahun. Sungut di kepala Long Ming terangkat ke atas, hawa membunuh mulai meluap keluar dari tubuhnya. Kau tidak berasal dari benua kekacauan atau alam atas bukan? Mendengar pertanyaan kedua naga, Wu Chen mengerutkan kening. Mereka berdua terlihat sangat waspada saat berbicara, bahkan tidak berkedip memperhatikan gerak-geriknya. Namaku Wu Chen, aku berasal dari benua barat, jawab Wu Chen terlihat tenang. Long Sui dan Long Ming saling tatap saat mendengar jawabannya. Mereka terlihat sedang mendiskusikan sesuatu. Sepertinya dia tidak berbohong, tidak mungkin ada jalan lain selain tempat yang kita jaga, bisik Long Ming setelah berdiskusi cukup lama. Long Su kembali berbicara, sebelumnya kami merasakan keberadaanmu 2 bulan yang lalu, aku yakin kau juga lewat daerah sini beberapa waktu yang lalu, bukan? Karena itulah kami mengundang kemari untuk bertemu. Siapa sangka kami akan melihat sesuatu yang di luar nalar. Dulu di alam atas memang ada manusia yang memiliki aura dan kekuatan naga, tapi mereka bukan manusia naga seperti dirimu. Mereka menggunakan teknik khusus yang disebut penyatuan jiwa. Menanamkan kristal roh dari seekor naga untuk menjadikan kekuatan mereka sendiri, alih-alih menyerap dan mengolah ki di dalamnya. Long Ming melanjutkan penjelasan temannya. Tapi teknik itu juga memiliki kelemahan, jika sampai melakukan kesalahan. Manusia yang menggunakan teknik terlarang akan menjadi monster iblis, dan tubuhnya dikuasai oleh pemilik kristal roh. Sebelumnya, Wu Chen menegernyit setelah mendengar penuturan keduanya. Mereka ternyata mengetahui tentang teknik yang digunakan oleh WIR untuk menghidupkannya saat baru dilahirkan. Mereka juga menyinggung tentang alam atas, sesuatu yang jarang diketahui oleh orang-orang di dunia mereka. Kalian menyebut tentang alam atas dan juga benua kekacauan. Semua orang menyebut benua itu dengan sebutan benua timur. Bagaimana kalian mengetahui nama asli dari benua timur? Wu Chen meningkatkan kewaspadaan setelah menyadari sesuatu yang salah dari kedua naga. Mereka tampaknya tahu lebih banyak tentang benua timur. Hahaha, tidak perlu setegang Wu Chen. Asal kau tidak berbohong mengenai asal-usulmu, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Long Sui kemudian meminta Long Ming untuk menarik hawa membunuhnya. Ia tampak sangat penasaran dengan sosok naga muda yang kini ada di hadapan mereka. Mereka menanyakan tentang bagaimana Wu Chen mendapatkan tubuh naga, tapi pemuda itu tidak ingin membuka rahasianya. Dua naga itu sepertinya tidak mempermasalahkan itu. Bagaimanapun semua orang akan menjaga rahasia teknik dan kekuatannya. Tapi Wu Chen merasa kagum, mereka mampu merasakan keberadaannya padahal cukup jauh berada di atas permukaan laut. Nah, kami merasa kau dari utara sebelumnya, kau bolak-balik dalam waktu singkat tentu bukan karena sedang bosan, bukan? Katakan terlebih dahulu tujuan dan asal kalian, tidak mungkin aku berbicara dengan orang yang ternyata adalah musuh. Hahaha, aku suka denganmu anak muda, ucap Long Sui terkekeh pelan. Kau tidak perlu khawatir, tugas kami adalah untuk menjaga dunia ini dari serangan luar. Dulu-dulu, ada 7 penjaga dunia ini, tapi sekarang hanya tersisa 2 dari kami. Gurat kesedihan terlihat di mata Long Sui saat ia berbicara. Saat melihat raut wajah 2 naga itu berubah, timbul rasa kasihan di hati Wu Chen. Meski ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Wu Chen ingin bertanya, namun Long Sui sudah bertanya lebih dulu. Dia menanyakan apa yang Wu Chen ketahui tentang benua timur. Mendapat jawaban dari pemuda itu, 2 janggut besar Long Sui bergerak-gerak. Aku dan Long Ming ikut bertarung bersama leluhur kalian saat mereka berperang dengan benua timur. Kita beruntung mendapat sekutu yang berasal dari benua timur. Namanya Yinglu, berkat dia kita berhasil menyegel benua timur dan memutus hubungan dari mereka. Tapi sayangnya teknik yang digunakan mengorbankan banyak di dunia ini. Ki yang sebelumnya lebih sedikit dari benua timur, menjadi
semakin berkurang karena dimanfaatkan untuk menopang segel. Wu Chen sangat antusias mendengar penjelasan Long Sui. Dia tidak menyangka jika dua naga di hadapannya ternyata sudah sangat tua. Mereka juga menyebut nama leluhurnya. Tapi ia tidak berniat memberitahu jika dia adalah keturunan pria itu. Juga alasan kenapa ranah Raja Surgawi sangat sulit diterobos oleh para kultivator puncak abadi. Ia kemudian bertanya kenapa naga yang menjaga dunia. Long Ming pun menjelaskan kalau sebenarnya 4 dari 7 penjaga adalah manusia. Mereka semua sudah gugur satu persatu hingga menyisakan Long Sui dan Long Ming. Apa yang sebenarnya kalian jaga di tempat ini? Mendengar pertanyaan Wu Chen, dua naga saling toleh. Terlihat tidak yakin untuk mengatakan kebenarannya, kau akan tahu jika berniat tinggal di sini bersama kami. Wu Chen menggeleng, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Lebih 20 tahun lalu, benua timur mengirim 2 monster naga ke benua tengah. Beberapa hari yang lalu, kami menduga mereka juga muncul di utara. Long Sui dan Long Ming terhenyak, mereka tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Wu Chen. Tidak mungkin, mereka sudah berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada cara bagi mereka untuk datang kemari. Mereka sudah menemukan cara meski tidak bisa mengirim banyak, balas Wu Chen, membuat Long Sui dan Long Ming terlihat cemas. Sial, ini berbahaya, kita juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Long Ming merutuk kesal, cahaya di sumutnya berubah berpendar merah, membuat dinding air terlihat seperti darah. Bocah, kemarilah. Long Ming mengajak Wu Chen ke suatu tempat. Dinding air melebar saat Long Ming berjalan. Hingga Wu Chen melihat satu lubang berwarna hitam pekat. Lubang hitam itu membuat gerakan berputar di tengahnya. Lubang apa ini senior? Tanya Wu Chen sedikit lebih sopan dari sebelumnya. Ada lautan lain di baliknya. Lubang ini muncul tidak lama setelah benua kekacauan muncul secara tiba-tiba di dunia kita. Ini adalah jalan menuju alam atas, namun setelah diselidiki, dunia itu bukan alam atas yang sama seperti yang dituju kultivator saat mencapai ranah dewa. Long Sui menyahuti ucapan Long Ming, orang-orang di sana menyebut alam itu dengan sebutan alam nirwana. Maksud senior, ada lebih dari satu alam atas. Tanya Wu Chen, Long Sui dan Long Ming. Mengangguk bersamaan, orang di sana memiliki kekuatan aneh. Mereka memiliki kekuatan lain selain kultivasi. Mereka menyebutnya kekuatan berkah nama. Berkah nama, mengulangi perkataan Long Sui, bertanya-tanya seperti apa kekuatan yang dimaksud. Saat mereka menyebutkan nama, satu kekuatan lain akan meluap dari tubuh dan meningkatkan kekuatan fisik, tapi hanya nama asli saja yang memiliki berkah nama, kami sudah menghadapi mereka berkali-kali. Kekuatan itu benar-benar merepotkan. Long Ming kemudian mengutuk semua lawan-lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. 5 penjaga lain sudah tewas, bahkan 4. Manusia yang menjadi penjaga sudah mencapai ranah dewa. Menarik, gumam Wu Chen terlihat penuh minat, ia menyebutkan namanya dengan keras. Wu Chen, hahaha, dasar bodoh. Kau kira kami tidak pernah mencobanya? Bahkan Long Ming sudah mencoba jutaan kali setiap dia merasa bosan, tapi tidak ada yang terjadi. Wu Chen tersenyum masam, ia sangat penasaran dengan kekuatan berkah nama yang mereka maksud. Tapi tampaknya percuma saja mencoba tanpa mengetahui apa-apa. Sekarang kau mengerti bukan? Hanya tersisa 2 dari kami. Long Sui bahkan terluka parah, meski terlihat baik-baik saja. Sebenarnya tua bangka ini sedang sekarat, mungkin tidak lama lagi akan sampai waktunya. Mata Long Sui terbelalak saat mendengar perkataan temannya. Ia menggeram marah, kenapa kau mengutukku ikan bodoh? Kalau aku mati kau akan sendirian di sini dan mungkin akan jadi gila. Hehehe, aku hanya bercanda teman. Long Ming berbisik pada Wu Chen, dia sangat sensitif. Akhir-akhir ini, mungkin itu pertanda kalau waktunya memang sudah sangat dekat. Wu Chen tersenyum saat mendengar ucapan Long Ming. Dia merasa dua naga ini memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Meski berbicara seperti itu, Wu Chen merasa Long Ming tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dia kembali bertanya, apa mereka bertujuan jahat? Sulit dikatakan. Dimanapun, manusia akan selalu ada yang baik dan jahat. Terkadang mereka hanya tersasar muncul di dasar lautan saat naik dari dunia sebelumnya. Jika mereka bersedia pergi baik-baik, kami tidak akan membuat masalah, namun jika ada yang sengaja datang untuk berniat buruk. Tentu saja jika bukan kami, mereka yang akan mati.
Tapi sejauh ini tidak ada yang selamat saat mereka menemukan celah dimensi antar dunia. Wu Chen awalnya cukup senang mengetahui jika Long Ming dan Long Sui bukan musuh. Namun setelah bercerita panjang lebar, dia menerima ketanyaan pahit, dua naga itu tidak bisa diharapkan untuk saat ini. Kuharap ada naga lain muncul selain dirimu. Sudah sangat lama sejak kemunculan naga terakhir, sayang sekali, banyak naga mati di perang besar saat menghadapi benua kekacauan. Pikiran Long Sui kembali melayang pada kenangan pahit saat mereka manusia dan naga bersatu. Bertarung menghadapi lawan yang sama, lamunannya buyar saat Long Ming yang tidak terluka merasakan sesuatu. Celaka, dua naga dan satu raja surgawi baru saja melintas di tengah-tengah samudera menuju benua tengah. Wajah Long Ming terlihat sangat tegang. Bocah, sepertinya dugaan kalian tidak salah. Mereka sudah datang, ucapnya kembali berkata dengan gugup. Apa kau yakin Long Ming? Kenapa kau meragukanku sekarang? Kau terluka parah, tentu tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Wu Chen yang mendengar penuturan Long Ming juga menjadi was-was. Menghadapi dua naga dan satu raja surgawi bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Dia bahkan tidak yakin bisa mengalahkan mereka sendirian. Melihat raut wajah Wu Chen, Long Ming berusaha menenangkannya. Tidak perlu khawatir, mereka lebih lemah darimu. Dengan sedikit bantuan, aku yakin kau bisa mengalahkan mereka. Perkataan Long Ming tidak berpengaruh banyak. Saat ini pasukan dari Zhou mungkin sudah mulai bergerak ke benua tengah. Ia mulai mengkhawatirkan mereka. Maaf senior, sepertinya aku harus pergi. Aku akan datang ke sini untuk berbicara lagi dengan kalian. Meski mereka berdua tidak bisa membantu, Wu Chen cukup senang bertemu dengan kedua naga. Dia membuat gerakan tangan untuk membuat pusaran dari api bening, melihat api menjadi teknik perpindahan tempat. Dua naga ternganga, teknik ini sudah lama hilang. Menggunakan elemen untuk menjadi portal. Siapa yang mengajarimu? Tanya Long Sui terdengar kagum. Dia berasal dari benua timur, tidak perlu khawatir. Meski salah satu naga yang dikirim ke sini, dia bukan musuh yang harus dicemaskan. Sebelum pergi Wu Chen menjelaskan sedikit tentang WR. Dua naga mengangguk dan merasa sedikit lega. Itu artinya mereka tidak perlu keluar untuk membantu. Sesaat sebelum memasuki pusaran api bening yang menjadi portal, Wu Chen mengatakan sesuatu yang membuat dua naga terperangah. Ying Chen, cih, buang-buang waktu saja, gerutu Wu Chen, lalu menghilang bersama lenyapnya api bening. Kau dengar, dia menyebut dirinya Ying Chen. Bocah kurang ajar, kalau datang lagi aku akan menghajarmu. Long Ming sangat kesal karena Wu Chen tidak terbuka mengatakan jati diri sebenarnya. Mereka terus mengumpat dan berbicara kotor tentangnya. Aku yakin dia yang membelah langit tempo hari, ucap Long Sui terlihat senang. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.